Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sheet metal part pada ZW3D. Jadi sheet metal itu adalah konsep modeling ya, seperti ini kita lihat di mana model kita atau part kita awalnya adalah berupa dari lembaran besi atau sheet metal. Nah, jadi kita nanti bisa membuat model-model seperti ini ya, di mana model seperti ini kita buat dari fitur yang namanya sheet metal. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi pertama rekan-rekan bisa pilih new di sini. Nah, untuk sheet metal itu ada di bagian part. Nanti di sini ada template sheet metal langsung. Lalu kita bisa kasih nama ya, misalnya bagian bagian body lah, anggap namanya seperti itu ya. Lalu oke. Nah, nanti kita masuk ke environment sheet metal di sini. Di sini juga diarahkan langsung ke sheet metal. Lalu apa yang kita lakukan? Kita sebenarnya bisa langsung modeling langsung di sini ya. Ini ada bidang-bidangnya ya. Ini saya show dulu. Oke. Nah, nanti kita bisa buat juga di sini karena sheet metal, klik kanan sheet metal. Kita bisa setting atributnya dulu. Misalnya ini untuk thickness, karena tadi seperti saya bilang ini adalah plat ya. Plat berarti dengan ketebalan tertentu. Kita bisa setting. Lalu ini ada bend radius, ini mata pisau untuk menekuknya, kita bisa atur sesuai dengan yang kita miliki di perusahaan, misalnya 1, 4, dan lain sebagainya. Ada juga flank parameter ini bisa diatur di awal atau lebih seringnya nanti kita bisa atur di jalan ya, ketika sudah mulai nanti kita bisa atur rubah-rubah lagi flank parameter. Biasanya yang diatur di awal ini ya, thickness sama bend radius. Ada juga ke faktor di sini kita bisa pilih dari custom, bend table, bend allowance, dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan dengan karakteristik di perusahaan masing-masing. Nanti mesinnya cocoknya, hasil bentangannya dengan bagian yang mana disesuaikan aja. Nanti ini bisa trial error terlebih dahulu. Baru nanti kalau udah cocok bisa gunakan yang sudah sesuai gitu ya. Lalu ini saya biarin default aja seperti ini karena ini sebagai contoh aja, belum ke penyesuaian ke mesin ya. Lalu ini saya accept. Kemudian saya mulai sketsa ya. Contoh tadi misalnya mau bikin bagian body dari panelnya ya, panel yang kecil tadi. Misalnya saya mau dapat referensi dari atas, ini kita klik, kita sketch. Nanti setelah kita sketch bisa buat sebuah sketsanya ya. Misalnya saya buat sketsa rectangle untuk mudahnya. Lalu saya buat seperti ini. Saya buat dulu aja fullnya, misalnya ini dipnya 250 mili. Lalu untuk panjangnya misalnya di 800 ya atau 80 cm. Ini sebagai contoh. Lalu ini contoh dari atas ya, si box panelnya. Lalu bagian ini saya buat toggle type ke garis sumbu supaya nanti tidak terdeteksi. Lalu saya bikin polyline untuk menutup si box panelnya. Misalnya seperti ini. Lalu saya kasih dimensi, misalnya ini 50 mili, lalu kemudian ke sini misalnya 25. Oke, kemudian kita juga bisa mirror ke sebelahnya ya, atau bikin garis lagi juga boleh. Ini saya mirror aja. Ini saya jadikan sumbu untuk sebagai cermin doang. Ini mirror, entity-nya ini dan ini, lalu line-nya ini sebagai mirror. Ini sudah tercipta di sini, sudah termirror. Oke. Kita sudah dapat bentukan dasarnya ya dari si body yang tadi. Lalu kita exit. Kemudian dari exit yang ada di sini, di sheet metal kita bisa pilih extrude flank ya di bagian sini. Kita pilih si flank-nya. Kemudian rekan-rekan bisa sesuaikan ketinggiannya berapa nanti platnya. Lalu juga yang perlu diperhatikan, ini saya masuk ke view top dulu ya. Nah, ini saya mau zoom sedikit ke bagian sini ya. Nah, ini ya, ini posisinya dia seperti apa? Apakah opposite di luar atau di dalam? Gitu ya. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, nanti dari sini kita bisa klik OK. Kemudian apalagi sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya banyak ya, dari extrude flank, loft bentuk seperti ini, atau kita buat si full flank, misalnya tambahin lagi tekukan di sebelah dalam sini juga bisa. Misalnya saya ambil dari tampak samping ya, dari tampak left. Nah, ini nambahin tekukan di bagian atas
Ini tinggal kita setting aja tadi posisinya natural kah, mau offset, mau di dalam ya, seperti ini juga bisa. Jadi tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Ini contoh misalnya saya bikin seperti ini, sudutnya sekian ya, sudutnya mau diatur lagi juga boleh sesuai dengan selera. Lalu kemudian misalnya seperti ini ya, ini saya klik OK, ini buat contoh aja. Nah kemudian juga kita bisa buat bentukan-bentukan seperti louver, ini misalnya untuk ventilasi udara dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Ini contoh saya keluarin louver dulu aja ya. Saya ambil louver di sini, profilnya saya sketch dulu. Oke, contohnya kita mau buat louver. Ini saya ambil sumbu dulu. Kemudian saya tarik seperti ini. 3 buah louver. 2 aja dulu ya buat contoh. Ini panjangnya 120, lalu ini jaraknya 50. Oke, ini saya buat jarak ke atas 100, lalu ini seperti ini aja ya. Ini buat contoh aja. Kemudian exit, yes. Nah, lihat louvernya sudah kebentuk ya. Ini arahnya kebalik, tinggal di flip. Lihat sudah jadi, ventilasinya sangat cepat. Kita bisa custom lagi ventilasinya sesuai dengan standar yang kita punya ya di perusahaan ya. Di sini ada keterangannya semua, ketinggian H ataupun diatur dari W ya. Di sini tinggal diatur saja. Misalnya seperti ini, lalu klik OK. Kemudian yang bagusnya lagi juga kita bisa melakukan unfolding ya, unfolding dari sini untuk mendapatkan tekukan atau bentangan ya. Untuk kasus di sini adalah bentangan. Kita bisa bentang ataupun kita bisa tekuk. Nah, nextnya kita bisa buat gambar 2 dimensi dari model kita untuk nanti misalnya kita keluarkan ke bill of material atau kita keluarkan ke DXF ya atau DWG untuk nanti dipotong. Misalnya saya mau keluarin yang bentangannya ya biar kelihatan ya. Nah ini flatten seperti ini scale-nya saya kecilin aja ya. Ini buat contoh, misalnya 1:8 aja, biar muat di kertas. Ini kita klik. Nah, maka si software akan memberikan bentangannya. Oke, sebenarnya nggak cuma di sini. Saya keluarin dulu informasi bend note-nya ya. Apply, oke. Nah, maka ini keluar semua nih ya, si tekukannya ya. Di garis ini, nanti ditekuk ke atas dengan R4. R4 ini radius 4 ya, si mata tool 4 dengan 90 derajat. Ini juga sama ya, ada semua nih informasinya nih, jadi enak. Nanti juga kalau mau detailing, mau memberikan dimensi juga bisa ya, dimensi satu-satu atau auto dimensions model seperti ini juga bisa nih. Jadi misalnya auto dimension, horizontal dan vertikal, nah seperti ini juga bisa. Atau juga bisa manual satu persatu, mau ngeluarin panjang ini ya. Nah ini bisa. Dan nanti misalnya dibutuhkan layoutnya seperti bentangannya ini ya, untuk di save ke DWG juga bisa, atau DXF untuk dipotong di mesin gitu ya. Oke, ini ya caranya, nanti bisa di modeling terus bagian-bagian lain sampai membentuk model yang kita inginkan. Contohnya di sini ada panel seperti ini. Oke, terima kasih, semoga membantu.